bukti sempurna hatimu. Kami percaya Tuhan, Ku percaya firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, Kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenanan-Mu, iringi langkahku setiap waktu. Yeay! Mari kita katakan bersama-sama. Saat Kau katakan firman-Mu, maka semuanya jadi lunas. Karya Yesus disalib, bukti sempurna hatimu. Ku percaya firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, Kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenanan-Mu, iringi langkahku setiap waktu. Yo! Katakan dan percaya. Percaya firman-Mu. Yes, kami percaya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kuasa-Mu, kebaikan-Mu, Kau sediakan bagiku. Anugerah-Mu, perkenanan-Mu, iringi langkahku setiap waktu. Yeah! Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes, terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya seluruh kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Mari semuanya katakan, amin. Yes. Halo semuanya, welcome to EOC Teen Online Service. Gimana kabar kalian? Aku harap semuanya baik-baik aja ya. Selamat datang buat kalian yang udah tuning in di Alpha Omega Church Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita bernyanyi, memuji Tuhan, mengangkat tangan, ataupun mendengarkan bahasa yang asing. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita, dan itu semua merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan kita yang dahsyat. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan untuk kalian semua. Yang pertama, Teen Online Service bisa kita akses di YouTube Alpha Omega Church setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jadi, Teen Online Service bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church setiap Minggu jam 7 pagi. Dan yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan melalui rekening yang ada di bawah ini. Dan satu lagi, Komsel masih tetap berjalan di jam-jam ibadah yang sudah ditentukan di Komsel kalian. Jadi, jangan lupa ajak kawan, kerabat untuk join bersama-sama dalam Komsel. Oke, itu aja pengumuman yang dapat aku sampaikan. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Halo semuanya, welcome to EOC Teen Online Service. Nah, di minggu yang ketiga ini, saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Berapa banyak dari Anda yang pernah nih buka Alkitab, terus kalian baca 1-2 pasal atau 1-2 ayat, terus kalian nggak ngerti apa yang dimaksud dari bacaan kalian?
Nah, hari ini saya ingin membahas sesuatu yang powerful yang saya harap bisa membantu kita semua dalam mempelajari atau mengerti isi Alkitab. Nah, berbicara tentang bagaimana cara mengerti tentang Alkitab, membuat kita semua mempunyai sebuah pertanyaan nih. Dari mana sih kita mulai? Apakah dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau kitab Mazmur, atau dari kitab apa? Nah, jawabannya adalah semua jawaban benar. Kalian bisa mulai dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, atau dari kitab manapun, atau kalian bisa baca dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga secara bersamaan. Kalian bisa mulai dari manapun. Tapi di sini aku mau kasih tahu kalau ternyata nggak ada satu jawaban yang pasti bisa cocok dengan semua orang. Kenapa? Karena ternyata Tuhan berbicara dengan setiap orang itu dengan cara yang berbeda-beda. Poin pentingnya adalah gimana caranya kita bisa menemukan cara yang tepat agar dapat membantu kita sendiri untuk mengalami Tuhan lebih lagi dan tentunya supaya membaca Alkitab bisa lebih menyenangkan. Karena itu begitu kita mulai mengikuti Yesus, semuanya akan terasa menyenangkan. Amin. Oke, kita akan lihat bersama-sama di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan izinkan kita supaya kita bisa membedakan mana kehendak yang Tuhan inginkan, mana kehendaknya Tuhan, mana yang bukan. Berarti Tuhan mengizinkan kita untuk mengenal Dia lebih lagi. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Ternyata membaca firman Tuhan itu penting supaya kita tuh bisa lebih mengenal Tuhan. Untuk mengenali bagaimana caranya Tuhan berpikir, pemikiran Tuhan itu gimana terhadap sesuatu hal atau suatu masalah, hati Tuhan itu gimana, standar Tuhan itu gimana. Nah, kemudian baru Roh Kudus kasih kita kemampuan supaya kita semua bisa serupa dengan Yesus. Nah, terus pertanyaannya mulainya dari mana? Berikut ada beberapa cara yang mungkin bisa menolong Anda dan saya supaya kita bisa bersama-sama mengerti tentang Alkitab. Yang pertama adalah berdoa dan undang Roh Kudus. Mengundang Roh Kudus, maksudnya apa mengundang Roh Kudus? Mungkin bagi Anda yang baru mulai atau Anda yang baru dalam kekristenan, Anda pasti bingung. Gimana sih caranya ngundang Roh Kudus? Apakah ada ritual-ritual tertentu atau ada ritual khusus atau gimana cara ngundang Roh Kudus? Nah, sebenarnya ngundang Roh Kudus ini bukan sesuatu hal yang rumit. Bahkan bisa dibilang nggak susah. Caranya gimana? Caranya adalah berdoa. Katakan bersama-sama, berdoa. Yes, kita bisa mulai dari berdoa dan minta Roh Kudus. Minta pimpinan Tuhan ketika kita sedang memulai bacaan kita. Gimana caranya kita berdoa, minta tolong Roh Kudus atau minta Roh Kudus hadir? Nah, kalau misalnya kita sebelum kita buka Alkitab, kita doa dulu sama Tuhan. Tuhan, tolong pimpin hari ini, bacaan hari ini supaya Roh Kudus bisa hadir di tengah-tengah ini, di tengah-tengah saat teduhku, atau kalian bisa doakan, Tuhan Roh Kudus pimpin saat teduh hari ini, kami butuh sesuatu yang baru, tolong kasih kami sesuatu, tunjukkan kami sesuatu yang Engkau ingin kita mengerti. Kalian bisa mulai dari berdoa. Atau misalnya ketika kalian nih di tengah-tengah kalian lagi baca Alkitab, ada kata atau ada kalimat yang kalian nggak ngerti, ada cerita yang kalian nggak ngerti, yang bikin kalian bingung atau yang bikin kalian ini maksudnya apa sih? Kalian bisa di tengah-tengah kalian baca Alkitab, kalian doakan, Tuhan tolong kasih saya kebijaksanaan tentang hal tersebut. Tuhan, saya nggak yakin kalau saya bisa mengerti tentang firman-Mu yang hari ini. Tolong beri saya pengertian tentang hal tersebut. Tuhan, tolong beri saya rema Tuhan, apa yang Tuhan mau saya tahu dari firman ini. Kalian bisa berdoa kepada Tuhan. Akan lebih banyak kekuatan ketika Anda tahu bahwa Anda membaca Alkitab bukan dengan kekuatan Anda, tapi dengan Roh Kudus, karena kekuatan Tuhan ada bersama dengan Anda. Jadi ketika Anda menyadari hal tersebut, Anda bisa minta bantuan, minta petunjuk dari Roh Kudus untuk memimpin Anda dan mengarahkan Anda.
Dan ingat, Yesus berjanji untuk ada bersama kita, bersama dengan Anda dan saya, dan kita juga perlu tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, jadi cara yang pertama adalah undang Roh Kudus. Cara yang kedua adalah mempunyai alasan yang benar. Maksudnya apa? Mempunyai alasan yang benar. Saya mau tanya, alasan kalian untuk ketika kalian membaca Alkitab, alasan kalian apa untuk membaca Alkitab? Kalau kalian mempunyai alasan karena ya kan aku orang Kristen, jadi aku harus baca Alkitab nih. Atau ya karena semua orang Kristen baca Alkitab, jadi kalau saya nggak baca Alkitab ya gimana ya, jadi saya akhirnya baca Alkitab karena orang-orang Kristen lain baca Alkitab. Atau oke, aku punya jadwal harian, to-do list, dan hari ini pagi aku listnya baca Alkitab. Jadi kalian punya jadwal harian yang mengharuskan kalian baca Alkitab karena kalian punya jadwal. Well, aku mau kasih tahu kalau ternyata hal-hal tersebut bukanlah hal yang benar, bukanlah alasan yang benar untuk kalian bisa membaca Alkitab. Hal-hal tersebut malah sebaliknya akan membuat kita merasa terbeban, membuat kita merasa bersalah ketika kita tidak membaca Alkitab, membuat kita kayak aduh, baca Alkitab lagi, kayak menuntut kalian gitu. Jadi ini bukan hal yang baik ketika kalian membaca Alkitab karena tuntutan, karena keharusan, karena oke, aku orang Kristen, aku harus baca Alkitab. Akhirnya membuat kalian selalu merasa nggak enak setiap kali kalian mau baca Alkitab. Nah, kalau alasan kalian baca Alkitab itu karena kalian membutuhkan jawaban dari suatu pergumulan, atau mungkin kalian merasa dengan membaca Alkitab itu bisa menolong kalian dalam suatu hal, ya mungkin seringkali Alkitab sangat menolong kita, pasti. Tapi itu juga bukan hal yang tepat untuk jadi alasan kita membaca Alkitab. Nah, terus apa dong alasan yang tepat agar kita bisa membaca Alkitab dengan benar? Yaitu agar kita mengenal Tuhan lebih lagi dan mengerti siapa Tuhan. Aku ulangin ya. Alasan yang tepat untuk kita membaca Alkitab adalah agar kita mengenal Tuhan lebih lagi dan mengerti siapa Tuhan. Ketika kita mempunyai alasan yang benar dan kita mengatur ekspektasi kita dalam membaca Alkitab, kita biasanya mendapatkan kewahyuan lebih. Kita nggak naruh banyak tekanan dalam membaca Alkitab, dan Alkitab juga tidak harus menjadi jawaban dari permasalahan hidup kita. Cukup katakan, Tuhan, aku mau mengenal Engkau sedikit lebih banyak dari kemarin. Nah, poin yang ketiga adalah jangan langsung tarik kesimpulan. Jangan langsung tarik kesimpulan. Ada banyak hal di dalam Alkitab yang membuat kita bingung. Hal apa yang membuat kita berpikir, apa aku harus melakukan hal tersebut ya? Hal-hal yang membuat kita, kok di Alkitab begini sih? Kok orang ini begitu sih? Kok kehidupannya begini sih? Hal-hal yang terus membuat kita bertanya, kenapa? Why? Apakah aku juga harus seperti itu? Atau bagaimana? Oke, saya akan kasih contoh. Misalnya, kita lagi lihat Instagram nih. Semua pasti punya Instagram kan? Kita lagi lihat Instagram, kita lagi scroll-scroll, kemudian muncullah Instagramnya seseorang. Dan kita nggak bisa menyimpulkan kehidupannya orang ini bagaimana berdasarkan satu atau dua postingan yang dia post di Instagram. Kita nggak tahu seluruh keadaan hidup orang tersebut berdasarkan 1-2 post Instagram aja. Begitu juga dengan Alkitab. Kita juga nggak bisa langsung menyimpulkan seluruh isi Alkitab hanya dengan membaca 1 atau 2 ayat atau pasal. Sebelum kamu memilih ayat dan bilang, oke, aku harus milih ayat ini untuk jadi moto hidupku. Sebelum kalian memutuskan hal tersebut, pastikan Anda mengerti konteks dari ayat atau pasal tersebut. Apa yang benar-benar dimaksud oleh ayat tersebut. Kenapa memastikan maksud ayat itu penting? Karena Alkitab itu sendiri ditulis oleh orang yang berbeda-beda dan ditulis dari waktu ke waktu, juga ditulis dalam beragam gaya sastra. Sehingga sangat penting bagi kita membaca Alkitab dengan konteks yang benar dan asal mula dari ceritanya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu kita dalam memahami konteks bacaan kita.
kita bisa tanyakan siapa yang nulis. Terus kenapa nih dia nulis hal tersebut? Kepada siapa dia nulis ayat ini? Atau apakah Yesus memperkuat tulisan tersebut? Nah, pertanyaan ini akan jadi pembatas bagi kita, membantu kita untuk memahami apakah hal ini akan menjadi sesuatu yang dapat kita hidupi atau enggak. Ataukah akan menjadi sesuatu hal yang harus kita pelajari saja. Atau apakah hal tersebut dapat diaplikasikan di dalam hidup kita. Nah, cara yang keempat untuk bisa menolong Anda dan saya supaya kita lebih mengerti tentang Alkitab adalah ceritakan kepada orang lain. Ceritakan kepada orang lain. Ketika kamu mempunyai pertanyaan, mungkin kadang-kadang kamu berpikir, ya aku nggak seharusnya nih kayaknya ngobrolin tentang hal ini, pertanyaanku ini kepada orang lain. Ya mungkin karena kamu takut orang lain menilai, ih orang Kristen kok nggak ngerti isi Alkitab ini, ih orang Kristen kok nggak ngerti ayat ini. Atau kita takut hal-hal yang belum tentu orang lain pikirkan tentang kita. Yang jelas-jelas itu semua adalah hal yang salah. Kenyataannya adalah kita semua, Anda dan saya, kita semua pasti punya pertanyaan tentang Alkitab. Kenapa enggak kita akui aja kalau kita punya pertanyaan tentang Alkitab dan tanyakanlah pertanyaan-pertanyaan itu kepada orang lain. Jadi jangan berpikir kita akan menjadi orang aneh kalau kita nanyakan tentang Alkitab kepada seseorang. Karena ternyata kita semua seringkali punya pertanyaan yang sama tentang Alkitab. Dan bertanya kepada orang lain sangat menolong dan ternyata baik saat kita berbicara tentang Alkitab kepada orang lain. Yes, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, itu benar. Tapi Anda perlu ingat bahwa Tuhan juga bisa berbicara melalui orang lain. Jadi ketika kita berbicara kepada orang lain, mungkin itu gembala kita, atau pemimpin komsel kita, atau kawan komsel kita, atau siapapun, ternyata Tuhan berbicara kepada kita melalui orang tersebut. Dan gak jarang ketika kita bertanya hal-hal tersebut, mungkin aja kita mendapatkan sesuatu yang kita gak bisa dapat kalau kita cari sendiri. Jadi tanyakan kepada orang lain. Nah, berikutnya, hal yang bisa menolong kita, menolong Anda dan saya agar dapat mengerti tentang Alkitab adalah melakukan apa yang dikatakan. Lakukan apa yang dikatakan. Kalau kita cuma baca Alkitab tanpa menghidupinya, maka Alkitab gak akan menolong siapa-siapa. Yakobus yang dikenal sebagai salah satu murid Yesus yang juga dekat dengan Yesus, dia menulis ayat di Alkitab di Yakobus 1 ayat 23-25. Kita saksikan bersama-sama. Yakobus 1 ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia sudah lupa bagaimana rupanya. Kayak orang yang lagi ngaca. Terus dia pergi, begitu dia pergi dari kaca, dia lupa wajahnya seperti apa. Lupa penampilannya kayak gimana, lupa misalnya dia ada tai lalat di wajah, lupa dia kalau dia punya tai lalat di sebelah kiri atau sebelah kanan, di bawah mata atau di atas mata, dia lupa penampilannya seperti apa. Nah, ternyata kalau Anda cuma baca Alkitab tapi tidak melakukannya, Anda diibaratkan seperti orang yang lupa penampilannya. Cuman ingat begitu lihat kaca, tapi begitu kamu nggak lihat kaca, kamu lupa penampilanmu seperti apa. Nggak ada gunanya kalau kalian ngaca terus kalian lupa. Anda nggak bisa cuman baca Alkitab tentang mengasihi sesama, tapi kenyataannya kita tidak mengasihi orang lain. Kita nggak membantu diri kita juga nggak membantu orang lain. Nggak memperlihatkan kalau Tuhan itu benar-benar ada di dunia ini dan benar-benar nggak ada gunanya kita baca firman Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya, di ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia tekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Amin.
Tuhan nggak mau kita cuman baca firman-Nya. Dia mau kita melakukan firman-Nya, menghidupi firman-Nya. Cara yang keenam yang bisa membantu kita untuk mengerti tentang Alkitab yaitu kita harus mengerti kalau akan ada hal-hal yang memang belum bisa kita mengerti. Mengerti kalau akan ada hal-hal yang memang belum bisa kita mengerti. Poin yang kali ini memang agak berat. Soalnya akan ada perasaan-perasaan, apakah saya harus mempercayai setiap isi Alkitab tanpa mengerti apa-apa? Enggak, aku nggak bilang kayak gitu. Ada banyak kesaksian, petunjuk, bukti, dan alasan untuk mempercayai isi Alkitab, kebenaran di dalam Alkitab. Jadi bukan kita percaya secara buta atau kita percaya secara tutup mata tutup telinga, tapi kita juga harus tahu bahwa iman adalah bagian yang terpenting dalam mengikuti Yesus. Kita nggak harus selalu mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan dalam mempercayai sesuatu atau mempercayai seseorang. Saya sama sekali nggak ngerti apa-apa tentang gravitasi. Aku nggak ngerti kok bumi ini ada gravitasi, kok nariknya ke bawah bukan nariknya ke atas. Tapi yang saya tahu adalah saat ini saya dan benda-benda di sekitar saya tidak melayang di udara. Bahkan Anda pun yang sedang nonton video ini, Anda tidak melayang di udara. Well, ini mungkin bukan perumpamaan yang sempurna, tapi saya cuma mau menjelaskan tentang dasarnya dari apa yang sedang kita bahas. Kita perlu mengerti, jika kita bisa mengerti segala hal tentang Tuhan, ketika kita bisa mengerti segala hal tentang Tuhan, apakah Dia layak jadi Tuhan? Kalau kita bisa ngerti segala hal tentang Tuhan, apakah Ia layak jadi Tuhan? Kalau menurut saya, Tuhan, kalau kita bisa mengerti segala sesuatu hal tentang Tuhan, maka Ia tidak layak jadi Tuhan. Justru karena kita tidak bisa mengerti segala sesuatu hal tentang Tuhan, justru karena kita tidak bisa menyelami Dia, maka kita mengerti ternyata ada pribadi yang jauh melebihi akal pikiran kita, dan hal tersebut yang memperkuat iman kita. Kita nggak tahu segalanya, tetapi kita bisa mempercayai Dia yang tahu segalanya. Jadi, ketika kita punya pertanyaan, it's okay to have a question. And it's okay to ask God about our question. Ketika saya dikejar-kejar oleh pertanyaan saya, dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengejar kita dan mengarahkan semuanya kembali lagi kepada Dia. Bukankah ini adalah sebuah proses yang keren? Ketika kita bisa mengerti meskipun saya nggak mendapat jawaban dari semua pertanyaan saya, tapi saya tetap bisa percaya kepada Tuhan dan tetap terus menuju kepada Tuhan dan semakin mengerti tentang Tuhan lebih dan lebih lagi. Wow, keren banget kan? Katakan keren di kolom komentar. Nah, cara yang ketujuh yang bisa menolong saya, menolong Anda dan saya supaya kita bisa mengerti tentang isi Alkitab. Maksimalkan semua teknologi yang ada. Di zaman yang sekarang, kita sangat dipermudah dengan adanya peralatan-peralatan dan teknologi. Seakan-akan kayak gak ada alasan buat kita, buat Anda dan saya, untuk gak mengerti tentang Alkitab. Kita punya podcast, kita punya aplikasi, kita punya YouTube, kita punya website. Kalian bisa akses kemanapun, kalian bisa akses YouTube-nya Alpha Omega Church, kalian bisa akses aplikasi, website, Instagram, semuanya kita bisa akses banyak hal. Google, kita bisa akses dimanapun dan kapanpun, supaya kita bisa terbantu untuk mengerti lebih lagi tentang Alkitab. Nah, kenapa nggak kita ambil semua keuntungan dan benefit dari hal-hal tersebut? Karena hal-hal tersebut sangat-sangat menolong kita. Ada banyak sekali podcast dan YouTube yang dapat membantu kita untuk membantu kita mengerti cara membedah Alkitab dari berbagai ragam dan gaya penulisan. Ya, paling mudah kita bisa akses di Google. Kita bisa search di Google bagaimana cara, ini maksudnya apa. Terus kita bisa akses di Play Store atau App Store karena ada banyak orang-orang yang menciptakan aplikasi yang akan sangat menolong kita. Nah, jadi tadi ada 7 hal yang mungkin bisa Anda lakukan untuk lebih mengerti tentang Alkitab. Yang pertama, berdoa
dan undang Roh Kudus sebelum kalian mulai dan ketika kalian punya pertanyaan. Yang kedua, punyai alasan yang benar. Alasannya adalah supaya kita bisa kenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang ketiga, jangan langsung tarik kesimpulan. Pahami dulu apa maksud dari ayat dan pasal tersebut. Yang keempat, ceritakan kepada orang lain. Tanyakan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya PKS kalian, gembala kalian, teman-teman komsel kalian, dan kalian bisa tanya ke siapapun. Yang kelima, lakukan apa yang dikatakan di Alkitab, supaya kita bisa langsung mengaplikasikannya, bisa menunjukkan kalau ada Tuhan yang baik dan cinta sama kita, bisa mengasihi sesama. Yang keenam, mengerti kalau akan ada hal-hal yang memang belum bisa kita mengerti. Jadi kan di dunia ini ternyata banyak hal yang memang kita nggak bisa ngerti. Kalau kita ngerti semuanya ya berarti kita lebih besar dari Tuhan dong. Makanya ada banyak hal yang kita memang belum bisa ngerti. Yang ketujuh, memaksimalkan semua teknologi yang ada. Kalian bisa pakai YouTube, podcast, Google, App Store, Play Store, apapun itu kalian bisa akses dimanapun dan kapanpun sekarang sudah mudah. Nah, terus gimana dong kalau misalnya kita sudah melakukan ketujuh hal ini tapi masih merasa banyak pertanyaan? Tuhan, kok aku masih penasaran tentang hal ini? Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepadaku? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Gimana dong untuk mengatasi pertanyaan dan pergumulan kita kepada Tuhan? Nah, kalau kita lihat cerita dari seorang yang bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini ceritanya dia adalah seorang anak kesayangan papanya, anak bungsu. Terus dia ternyata saking kesayangannya kakak-kakaknya iri. Setelah kakak-kakaknya iri, dia dijual oleh kakaknya sendiri dan kemudian jadi budak, masuk penjara dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat cerita hidupnya Yusuf, pastinya Yusuf juga punya banyak pertanyaan. Dari yang pertama, kenapa kakak-kakaknya nggak senang sama dia? Kenapa dia dijual? Kenapa mimpinya seperti itu? Kenapa kok aku di penjara? Kenapa aku harus melalui proses yang seperti ini? Yusuf pasti akan mempunyai banyak pertanyaan di dalam hidupnya. Nah, menariknya adalah ketika Yusuf hidupnya dipenuhi dengan pertanyaan, kenapa Tuhan melakukan ini, itu, dan sebagainya, Tuhan nggak langsung jawab. Bahkan Tuhan tidak menjawab ketika proses itu terjadi. Tapi yang menarik adalah Tuhan sayang sama dia, dan Tuhan terus ada bersama dia, menyertai dia, dan memberkati kehidupannya Yusuf. Tuhan nggak menghukum Yusuf karena Yusuf itu banyak pertanyaan, tapi Tuhan malah memberkati Yusuf dan menyertai Yusuf. Tuhan nggak masalah dengan pertanyaan kita, Tuhan nggak masalah dengan semua pergumulan kita, tapi Dia juga bukan Tuhan yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tapi aku yakin Dia adalah Tuhan yang terus ada beserta kita dan terus mau memberkati kita. Jadi, kalau kita sudah nyoba 7 tips tersebut, tapi kita masih merasa punya pergumulan atau punya pertanyaan, apa dong yang bisa kita lakukan? Kita lihat bersama-sama juga cerita tentang seorang Samaria. Ceritanya kalian bisa baca di Yohanes 4 ayat yang ke-7, tapi di sini aku rangkum aja. Jadi waktu itu ada Tuhan Yesus di jam 12 siang, dia jalan dan bertemu dengan wanita Samaria di dekat sumur. Nah, kemudian Tuhan Yesus minta air nih sama wanita ini. Singkat cerita, si wanita Samaria ini langsung jawab Tuhan. Loh, masa orang Yahudi minta air sama aku, orang Samaria? Jadi ceritanya orang Yahudi sama orang Samaria ini nggak akur dan mereka ini dua orang, maksudnya dua ras yang bermusuhan. Orang Yahudi dengan orang Samaria. Nah, ceritanya si Yesus ini, Tuhan Yesus ini minta air sama orang Samaria, si wanita Samaria. Terus wanita Samaria ini langsung jawab, masa orang Yahudi minta air sama aku? Kok minta air sama perempuan kayak aku? Terus Yesus jawab, kalau kamu minum air itu, kamu akan haus lagi. Orang kalau minum air di sumur itu, dia akan haus lagi. Tetapi kalau kamu minta air sama aku bisa kasih kamu air kehidupan. Wow, berbicara tentang air kehidupan. Mungkin wanita ini punya segudang pertanyaan. Dia juga banyak pertanyaan. Kenapa Tuhan Yesus minta air sama dia? Perempuan Samaria pada umumnya mengambil air bersama-sama di pagi hari. Sedangkan wanita ini ngambil air di siang hari. Mungkin wanita ini lagi ada masalah sehingga dia harus menjauhi orang-orang.
Mungkin dia lagi dikucilkan atau dijauhi, atau mungkin dia lagi nunggu sumurnya sepi baru dia ngambil air, makanya dia pilih waktu jam 12 siang. Mungkin dia lagi banyak pertanyaan, banyak pergumulan, lagi ada banyak masalah dengan masalah pribadinya sendiri. Kemudian dia malah bertemu dengan Tuhan secara personal. Tuhan bukan menjawab pertanyaannya, tapi malah minta air. Dan menariknya lagi, Tuhan Yesus yang minta air, tapi malah Tuhan Yesus juga mau ngasih air hidup buat perempuan ini. Tuhan Yesus mau kasih berkat buat wanita ini. Jadi kalau misalnya Anda dan saya, kita sudah melakukan 7 tips ini, 7 hal agar kita bisa mengerti Alkitab, tapi kita ternyata tetap bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan kita, jangan lupa, kalau tidak semua pertanyaan akan dijawab. Jangan lupa kalau memang nggak semua pertanyaan kita akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita perlu ingat bahwa Dia akan terus memberkati kita dan ada buat kita. Dan mengalami Tuhan akan benar-benar menjadi pengalaman yang berharga, bahkan dapat mengubah hidup kita. Tuhan akan tetap cinta Anda dan saya, dan akan terus bekerja di dalam hidup kita. Nah, meskipun Alkitab nggak selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, Alkitab akan selalu menjadi sumber yang baik. Keadaan kita akan terus berubah-ubah, tetapi firman Tuhan tidak akan berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Oke, kita lihat Alkitab. Alkitab pada awalnya ditulis dalam 3 bahasa. Gimana kalau seandainya Alkitab tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita mengerti, nggak pernah diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau Indonesia? Praise God, di zaman sekarang akses sudah dipermudah. Kita mau kenal Tuhan, kita bisa baca Alkitab. Kita nggak punya buku, kita bisa akses di HP kita, di gadget kita. Kita bisa akses dan baca dari berbagai terjemahan. Mau versi bahasa Indonesia masa kini, versi bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia aja ada beberapa versi. Akan lebih mudah bagi kita untuk tahu dan menyebarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita tahu kalau ternyata Alkitab se-powerful itu. Lalu apa nih yang bisa kita lakukan ketika kita tahu Alkitab se-powerful itu? Nah, Yesus sebenarnya ngasih kita challenge nih. Yesus kasih kita challenge yang biasa juga dikenal dengan amanat agung. Kita baca bersama-sama di Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada banyak orang yang Yesus temui selama pelayanannya di dunia. Nah, kita kembali lagi ke cerita perempuan Samaria. Kita baca di ayat Yohanes 4 ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat yang ke-29. Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat yang ke-30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, kita langsung lihat di ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria di kota itu yang telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, maka mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Di ayat yang ke-41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Wow, so powerful. Si perempuan ini tadi gak dijawab loh pertanyaannya sama Tuhan. Tapi ternyata dia masih tetap bisa mempunyai iman yang sebesar itu sampai dia mengabarkan Injil. Sampai-sampai seluruh orang di Samaria bisa percaya dengan perkataan Tuhan. Kita bisa ngikutin apa yang dilakukan si perempuan Samaria ini. Karena ketika kita sudah mendengar kabar baik, yang bisa kita lakukan adalah we share about it. Sama seperti ketika kita tahu ada restoran yang bagus, ada restoran yang enak, platingnya bagus, terus tempatnya juga nyaman, harganya murah. Wah, kita pasti langsung otomatis ambil HP kita,
kita langsung post di Instagram kita, di Instastory kita, kita pasti langsung rekomendasikan, oh makanannya yang enak ini, aku tadi coba makanan yang A, B, C, D, E. Kemudian kita akan share ke teman-teman kita, aku barusan nyoba restoran ini, enak banget, aku nyoba ini, tempatnya bagus banget buat foto-foto, kita pasti akan share about it. Nah, bayangkan betapa powerfulnya kalau kita share tentang God's grace, God's love yang sudah merubahkan hidup kita. Karena ketika kita mengalami Yesus dalam hidup kita, kehidupan pasti akan diubahkan. Kecanduan, keterikatan akan dipatahkan, relationship akan dipulihkan, akan ada banyak orang yang bisa kenal Yesus, belajar tentang Yesus, populasi surga akan bertambah dengan pesat. Karena poin dari Alkitab adalah bukan cuma agar kita bisa mengerti, tetapi untuk menghidupi firman-Nya dan diaplikasikan di dunia ini. Jadi bagaimana cara kita untuk mengerti tentang Alkitab? Ada banyak cara, tapi satu yang paling berpengaruh adalah bahwa firman itu dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk generasi-generasi muda yang ada di depan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya kami semua Tuhan bisa semakin mengenal Engkau Tuhan. Tanamkan kepada setiap kami Tuhan alasan yang benar Tuhan. Ketika kami membaca Alkitab Tuhan, supaya kami tahu Tuhan bahwa ada Tuhan yang mau Tuhan dikenali oleh kami Tuhan, yang masih mau Tuhan ada di dalam kehidupan kami Tuhan, menolong kami Tuhan, cintanya besar buat kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu makin mengenal ada Tuhan yang cintanya besar melebihi apapun di dunia ini kepada kami. Berkati juga Tuhan kami dimanapun kami berada Tuhan, berkati kami supaya kami bisa mengerti Tuhan setiap firman yang kami baca Tuhan. Berikanlah kami kemampuan untuk mengerti setiap firman-Mu Tuhan, setiap ayat yang kami baca Tuhan, supaya bisa merema Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Kasih kami kekuatan Tuhan untuk mengaplikasikan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, dan ceritakan dan bantu kami Tuhan untuk menceritakan kalau ada Tuhan yang benar-benar powerful Tuhan, Tuhan yang sayang dengan kami Tuhan, Tuhan yang ngampuni dosa kami Tuhan, yang nebus dosa kami Tuhan, yang benar-benar unconditionally love Tuhan terhadap kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Berdoa juga Tuhan supaya surga makin dipenuhi Tuhan, neraka makin dikosongkan, kerajaan Tuhan makin diperlebar Tuhan. Thank you Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat cinta-Mu kepada kami Tuhan. Karena sebelum kami Tuhan menemukan Engkau, sebelum kami mencintai Engkau Tuhan, Engkau sudah terlebih dahulu mencintai kami, Engkau sudah terlebih dahulu mencari dan menemukan kami, dan bahkan menebus setiap dosa yang belum kami lakukan Tuhan. Thank you Jesus Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you guys.